Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, jajaran syuriah, tanfidiyah, pengurus besar Nahdlatul Ulama, Yai Zaki Mubarak, Yai Abdul Manan, Yai Agus, Yai Sudrajat, seluruh kiai yang hadir yang saya hormati. Dan alhamdulillah malam hari ini kita kerawuhan cucu Hadratus Syekh Yai Hasyim Asy'ari, Bunyai Lili Wahid. Tidak tahu tadi di mana punya Lili Wahid. Alhamdulillah beliau masih menyempatkan untuk nengoki tinggalannya Mbah Hasyim Asy'ari. Dan alhamdulillah malam hari ini di suasana libur kita masih menyempatkan waktu datang untuk ngaji. Para tamu undangan, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Jadi NU itu tidak mudah. Jadi NU itu jadi Islam yang paling berat. Kenapa? Karena i'tiqad menjadi muridnya ulama itu tidak mudah. Apalagi sampai bikin gerakan yang namanya Nahdlatul Ulama. Itu adalah sesuatu yang sangat berat. Kenapa? Karena meyakini menjadi ulama sekaligus muridnya ulama itu artinya apa? Meyakini sebagai pewaris yang merupakan ujung tombak Islam yang semakin jauh dari Rasulullah. Jadi ulama itu sebuah predikat yang diberikan oleh Rasulullah kepada siapapun yang menjadi ujung tombak yang membawa Islam yang semakin jauh dari Rasulullah, jauh waktu dan jauh tempat. Nah, orang yang semakin jauh waktu dan jauh tempat dari Rasulullah itu ibarat sungai. Ini sudah sampai di muara. Sahabat itu adalah pengikut Rasulullah yang di hulu, jernih. Sumber yang sangat jernih, seger. Dan itu Rasulullah sendiri yang menyampaikan bahwa generasi terbaik itu generasi sahabat. Nah, generasi sahabat ini generasi terbaik. Menjadi ulama apalagi sampai menyebut sebagai kebangkitan ulama itu membangkitkan kesadaran ujung tombak pembawa Islam yang semakin jauh dari Rasulullah. Jadi ada urut-urutannya. Yang ketemu Rasulullah ini yang paling bagus, yang bisa mencontoh Rasulullah. Ini yang paling bagus ibarat sungai ini yang di hulu. Makanya ini generasi terbaik. Selanjutnya sudah mulai meraba-raba. Karena apa? Nanya sahabat dulu Rasul seperti apa? Oh, Rasul nyuruh begini. Oh, Rasul ngelarang begini, maka ada amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ro'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada qala Rasulullah. Mulai kita ini generasi yang semakin jauh, yang muridnya ulama. Ibarat sungai itu sudah sampai muara, airnya sudah kotor luar biasa, sudah campur kayu, campur batang kucing, udah campur-campur. Makanya menjadi ulama itu berat. Karena mesti apa?
mesti menyampaikan Islam yang begitu jernih kepada orang-orang yang sudah tidak jernih lagi. Nah itulah kita. Makanya ulama-ulama ini tidak suka kalau kemudian ada upaya-upaya pembersihan yang tidak masuk akal, yang disebut pembersihan melalui pembersihan dari bid'ah, dari tahayul, khurafat. Ini tidak pas. Makanya Rasulullah cuma menyampaikan mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah akan dikasih ngerti dalam urusan agama. Lah khairan di situ itu nakirah. Khairan dimanapun kalau nakirah maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Lah kebaikan yang sempurna itu kalau dipakai manusia itu nggak bisa sempurna karena manusia itu makhluk yang tidak sempurna. Makanya kebaikan yang sempurna kalau diberikan manusia itu nggak bisa berdiri sendiri. Makanya kebaikan manusia itu nggak bisa berdiri sendiri. Sering saya contohkan sekarang misalnya yang paling baik siapa malam hari ini? Ya saya. Loh yang paling baik siapa? Ya saya. Dikasih mic, dikasih kursi, disyuting sendirian. Loh Yai Manan ini pemilik gedung ini aja disuruh berdiri kok, kayak kondektur. Saya tiba-tiba baru datang kayak sopir duduk ini loh. Jadi saya ini kadang kayak Kiai Said duduk di kursi gini. Loh ya kan duduk loh, karena yang paling baik. Nggak usah protes sampean. Saya ini yang paling baik. Udah lah, jadi kalau baik malam hari ini siapa? Saya diundang dari Jogja, naikkan pesawat. Itu LDNU juga nggak main-main, kasih tempat duduk bisnis. Jadi sendirian saya gini tadi. Wah enak bisnis itu ternyata. Sampai di sini sambut-sambut salaman gitu. Sampai saya sering ngurus salaman. Loh karena apa? Baik, paling baik malam hari ini saya. Ya mana ini sepuh nyebutnya Al Mukarrom ke saya. Lah ini itu baik. Tapi itu tidak boleh saya sampaikan di sini yang terbaik. Saya nggak bisa karena kebaikan saya nggak bisa berdiri sendiri kalau tidak ada panitia yang bikin pengajian. Kalau nggak ada panitia yang bikin pengajian di sini, ya saya nggak duduk di sini. Nah kalau sudah gitu yang baik siapa? Ya panitia. Ya nggak bisa. Kalau saya nggak datang panitia kecewa. Nah kalau ini baru dua sudah nggak jelas yang baik siapa. Bisa kelahi saya sama panitia. Saya baik kata panitia. Kalau nggak ada saya yang bikin acara ya nggak ada panjenengan duduk situ. Ini baru dua kebaikan udah nggak jelas siapa yang baik. Nah kalau yang ketiga yang saya libatkan sampean ngotot lah, kalau saya nggak duduk di sini apa itu namanya pengajian? Ya enggak. Ya kalau nggak ada yang duduk di sini ini bukan pengajian, ini cek sound. Ini cek sound. Karena saya kiai mungkin agak keren dikit ya jadab lah. Kalau roto geblek ya gendeng gitu dah. Ya bisa gemblung. Ini lah. Baik itu nggak bisa berdiri sendiri. Makanya umat Rasulullah kekinian ini ulama-ulama kita sering dibilang tidak revolusioner, tidak peduli dengan perkembangan zaman. Yang lain sudah Allahu Akbar, PBNU masih Allah Akbar. Ya, yang lain sudah bawa bendera tauhid la ilaha illallah. Kiai kalau bendera tauhid malah untuk nutup mayat. Keranda mayat itu tulisannya la ilaha illallah. Ini gimana? Lah ini makanya PBNU ini sering dibully sekarang. Nahdlatul Ulama ini sering diolok-olok. Kenapa? Karena dianggap tidak up to date. Lah ini kan resikonya Allah
ulama yang benar-benar mendudukkan umat ini, kebaikannya nggak bisa berdiri sendiri. Saya diolok-olok, kiai kafir kalau tidak mensetujui bendera la ilaha illallah sebagai bendera khilafah. Ya saya jawab, kamu jangan paksa saya untuk mensetujui benderamu yang bertuliskan la ilaha illallah. Saya benderamu yang bertuliskan la ilaha illallah untuk khilafahmu saya nggak setuju. Tapi kalau kemudian kamu mengatakan aku tidak suka la ilaha illallah, ya nanti dulu. Bendera PKI itu Palu Arit. Saya nggak mau kalau Palu Arit jadikan bendera oleh PKI. Oh, tak sadok orang bikin bendera Palu Arit. Tapi kalau saya dan santri ke sawah tetap pakai arit. Kalau nukang tetap pakai Palu. Jadi jangan kau katakan kami nggak suka bendera Palu Arit terus anti Palu sama arit, enggak. Bendera la ilaha illallah juga kita nggak mau karena itu bendera Hizbut Tahrir. Sejak kapan itu bendera tauhid? Kalau bendera Hizbut Tahrir itu bendera tauhid, mestinya Kiai Hasyim Asy'ari yang pertama bikin bendera itu. Nggak ada lagi. Hasyim Asy'ari pulang dari Makkah apal Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Ini apal Sa'ri Jalul hadisnya. Itu pendiri Nahdlatul Ulama. Tiba-tiba diserang sama orang yang punya hafalan hadis satu. Kullu bid'atin dhalalah. Itu aja hadisnya. Kayak kunci Inggris. Lo kan nggak masuk akal, saya bilang. Makanya kalau sekarang ini orang nggak masuk akal. Nanti tak tunjukin ketidakmasuk akalan orang sekarang. Kenapa? Karena nggak ikut Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu bukan semata-mata manhaj diniyah, tapi Nahdlatul Ulama itu manhaj sosiologi dan antropologi. Duh, sembrono. Nahdlatul Ulama itu manhaj sosiologi dan antropologi yang memenuhi 4 hermeneutika pengetahuan. Nah, itu Bapak pikir tidak bisa ngomong begitu? Kalau saya nggak bisa ngomong begitu, nggak mungkin disuruh ngaji di istana. Nahdlatul Ulama ini bukan semata-mata persoalan diniyah yang sampean sebut itu. Ini memenuhi etika pengetahuan dari sosiologi, antropologi, dan memenuhi hermeneutika epistemologi. Nah bisa sampean. Loh, sekarang gini. Sekarang ini kan sudah keyakinan sampean jadi NU, jadi Muhammadiyah, jadi LDII, jadi apa Persis. Itu kan sudah akidah. Akidah itu keyakinan, dalam bahasa pengetahuan namanya ideologi. Ideologi itu hermeneutika keempat. Hermeneutika keempat itu ideologi. Hermeneutika ketiga itu apa? Historiografi. Hermeneutika kedua itu narasi. Hermeneutika satu itu real life, kenyataan hidup. Nah Rasulullah ketika hidup itu real life. Yang tahu siapa? Ya sahabat yang hidup bersama Rasulullah. Setelah Rasulullah dan meninggal, sahabat meninggal, yang lain apa? Taunya dari mana? Dari cerita. Nah cerita itu narasi. Kalau seneng dinarasikan baik, kalau nggak seneng dinarasikan jelek. Nah kalau sudah jadi cerita, baru mengalami hermeneutika ketiga. Namanya apa? Historiografi. Penulisan dengan fakta. Lah sampean mau percaya dari tulisan fakta siapa? Nah itu namanya ideologi lah. NU itu memenuhi kriteria itu. Makanya ber-NU ini selamat secara diniyah, secara dunia akan selamat karena tidak mengalami patahan pengetahuan, sampai yang tidak mengalami missing link, tidak ada mata rantai yang hilang.
Lah mata rantai yang hilang itu apa? Sanad. Lah ngono tak melu-melu itu. Makanya wong NU ya selamat biasa aja. Nggak pernah terus ikut enggak. Kenapa kok begitu? Ya karena sadar ini pangkat muridnya ulama, ketemu dengan generasi yang ada di Indonesia. Yang generasi sini ini sudah generasi akhir, udah nggak bisa, mau dijernihkan ya nggak bisa. Orang di sini sudah punya budaya, Islam datang ketika masyarakat sini sudah punya budaya, punya kehidupan sosial, bahkan agama. Lagi lho Kang, nek ngono muni ngono ya iki lho Kang. Makanya kalau ikut ulama itu saya harus sadar, muridnya ulama itu yang begini ini kebaikannya nggak bisa berdiri sendiri. Sampean sehebat apapun hari ini, ayo NU punya yang namanya apa? Biro umroh, biro haji, ya apa itu namanya itu? Asbihu. Saya pernah ikut asbihu, berangkat asbihu. Enak saya kalau ikut asbihu, ditunjukkan makam-makam. Kalau ikut yang lain kan nggak ditunjukin makam. Loh, asbihu apa? Sekarang kalau berbicara asbihu, seindah itu Islam melakukan ibadah haji, tapi umat Indonesia pergi haji nggak bisa bersih semua oleh umat Islam. Kalau pergi haji orang sini pasti naik pesawat. Yang nyiapin pesawatnya siapa? Yahudi. Yang bisa bikin pesawat itu Yahudi dulunya. Pak Habibie suruh bikin pesawat yang nggak jadi. Wong namanya tetuko, sing teko ra tuku-tuku, sing tuku ra teko. Nggak bisa. Lah, bikin masjid Istiqlal, arsiteknya Muslim, bukan Nasrani. Nggak bisa kita ini. Sekarang ngaji itu begitu indah kan? Yang bikin syuting siapa? Bukan orang Islam, itu Jepang. Make-nya juga Jepang. Sampean yang pakai puji putih itu Cina yang bikin. Nggak bisa. Makanya ulama ini benar-benar dituntut untuk apa? Untuk benar-benar menjaga kehalalan umat. Karena Islam ini adalah menjaga kehalalan manusia minad dari dunia ila daril akhirah. Jadi halal tetap halal. Lah sekarang orang lupa, maunya halal tapi haram. Lah ini ulama misalnya sekarang ribut masalah rokok. Orang tidak merokok itu baik, bagus. Saya juga bukan perokok. Seluruh perempuan pasti suka kalau laki-lakinya tidak merokok. Pasti suka, tanya suka, laki-lakinya nggak ngerokok. Lu suka, nggak ada suka laki-laki ngerokok, suka perempuan bau ya apek. Nah di saat laki-laki ini rokok, NU ini yang paling dianggap tidak masuk akal. Sudah jelas rokok itu bermasalah. Tekstual kedokteran mengatakan sumber penyakit itu. Tekstual keibuan apek sampean. Lagi ana teke kabeh gitu kan. Bahkan ditulis menyebabkan gangguan. Tapi kenapa Kiai tidak sepatnya mengambil hukum haram seperti yang lain? Nggak bisa. Kalau dihukumi haram, maka kehalalan rokok yang terkait umat menjadi keharaman. 174 triliun masuk APB dari cukai rokok. Kalau rokoknya diharamkan padahal hukum dasarnya rokok tidak haram, maka apa 174 triliun akan haram masuk ke dalam APBN. APBN-nya najis, haram. Untuk bangun jalannya haram. Makanya orang kalau mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Loh, makanya ulama tetap menjaga kehalalan dan kewarasan terkait rokok. Cara menjaganya gimana? Ya cuma ditanya, sampean kenapa nggak ngerokok? Karena kalau ngerokok pusing Kiai, makruh. Lah kenapa kamu ngerokok? Lah kalau nggak ngerokok malah pusing Kiai, wajib gitu. Loh ini
ulama jaga. Karena apa? Membersihkan umat hari ini dari unsur itu. Tidak mungkin, dari hukum dasarnya nggak ada. Pancasila haram, bangga. Tapi Pancasila haram ini adalah sebuah upaya penghalalan umat dari unsur khurafat dan bid'ah. Maunya begitu. Tapi begitu dijatuhkan hukum haram berpancasila, orang masih hidup di Indonesia. Seluruh pembelian di Indonesia menggunakan uang rupiah. Seluruh uang rupiah ada stempelnya Pancasila. Maka yang menggunakan Pancasila dalam menggunakan uang yang ada stempelnya Pancasila, ketika dia mengharamkan Pancasila, dia haram. Gila, Kiai. Makanya sampean jangan heran, Kiai ini tenang ketika mengambil sikap. Hanya masalah waktu, mereka juga akan sadar. Tapi ini kan lagi semangat-semangatnya. Tidak apa-apa lah, karena baru semangat. Jadi itu, ini memang baru semangat, tidak apa-apa. Lalu makanya menjadi ulama itu tidak mudah, karena berada di dalam ruang akhir zaman. Seluruh produk Yahudi haram, hati-hati. Bank itu produk Yahudi. Seluruh Nasrani haram. Loh, sampean punya istri, kalau nggak bersentuhan dengan orang Nasrani, jelek istrinya sampean. Karena yang bisa bikin bedak dengan baik itu orang Prancis, Nasrani. Kalau bedak Banten siapa yang mau sekarang? Beras ditumbuk ya belonteng semua. Ini kewarasan ulama itu diuji di hari ini. Sama dengan kewarasan ulama ketika diuji, Bung Karno ini adalah pelanggar konstitusi karena memutuskan DPR-GR. Padahal dalam konstitusinya DPR. Mbak Bisri sama Mbak Wahab terjadi khilafiyah. Mbak Bisri sudah tidak apa-apa, pulang. Tapi Mbak Hasbullah menerima DPR-GR. Karena kalau Bung Karno dibugotkan, maka kemudian Bung Karno ini seluruh keputusannya menjadi haram di Indonesia. Yang paling berat kalau ngangkat Menteri Agama, Menteri Agamanya ngangkat naib menikahkan orang lah. Kalau Bung Karnonya haram secara konstitusional, Menteri Agamanya inskonstitusional, yang sampai di bawah yang namanya qadhi haram mengawinkan orang. Bayi yang lahir dari orang yang dinikahkan haram secara konstitusional, ya tidak mendapatkan pengakuan konstitusional keharaman dalam agama. Kehalalannya nggak ada loh, bayi haram. Tapi setelah itu beres sudah, bawa pulang, bawa masakan yang enak-enak, dimasak sana. Mbak Bisri dipanggil, dek ipar, ya Kang, ini aku masak yang enak. Enak dimakan semua sama Mbak Bisri. Ya Kang, aku wis suwe ramangan masak kayak gini, masak enggak lama, aku udah kangen aku masakan begini. Terima kasih, saya sudah diinget-inget dibikin masakan yang enak. Tapi kalau urusan DPR-GR saya tetap gitu kan. Nanti di NU itu biasa kayak begitu. Menjaga kewarasan ulama ini yang paling berat di zaman akhir. Makanya ulama ini tidak gerasa gerusu, dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Konsekuensi hukum lanjutannya yang dijaga. Dan nanti kita uji siapa yang paling benar nanti. Ayo, bendera tauhid belum lagi lama ributnya, sudah diuji kebenarannya. Ternyata bendera itu ditangkap oleh pemerintah Saudi Arabia. Loh, nggak pakai ribut kalau ulama, tenang aja. Nah inilah. Lah ini itu yang lebih berat lagi. NU itu hari ini apa? NU itu secara tegas mengatakan penerus Wali Songo. Lu penerus Wali Songo itu dipikirin teruskan ngopeni kuburan gitu. Jadi dibayangkan nek penerus Wali Songo itu kegiatannya ziarah kubur. Itu kan peninggalan yang ada, peninggalan yang berwujud kuburan. Loh, Wali Songo itu apa? Wali Songo itu agen of social change,
agen perubahan di Indonesia yang mampu membawa minat zulumat ilan itu Wali Songo. Wali Songo itu kreatornya Indonesia. Bagaimana puluhan bangsa bisa bersatu dalam satu negara, itu kreatornya adalah Wali Songo. Makanya menjadi aneh kalau kemudian orang yang tidak punya prinsip keulamaan mengatakan Wali Songo tidak ada. Karena apa? Dia kehilangan sebuah subsistem. Makanya kan dia terus bilang Wali Songo tidak ada. Ya cuman anehnya yang bilang Wali Songo semuanya nggak ada itu jenggotnya panjang itu aja. Ada Badrus Salam, ada Zainal Abidin, panjang. Akhirnya Kiai Said kan jengkel, dasar orang kalau memang jenggotnya panjang itu goblok. Kan itu awalnya mereka bales Kiai Said yang goblok. Penerus Wali Songo kok mengatakan orang berjenggot itu goblok, sedangkan semua Wali Songo itu berjenggot. Lah katamu kemarin nggak ada, kok sekarang Wali Songonya berjenggot? itu asalnya. Ya cuman kan banyak gorengan. Wali Songo ini kreator yang mengatur bagaimana ini menjadi satu entitas politik dan kebudayaan. Itu yang ngerjain Wali Songo. Bagaimana wilayah yang bagaimana kawasan yang sebelumnya raja, hamba, kawulo, gusti, patik, raja. Ini kan nggak bisa sembarangan, sampean. Berkasta-kasta, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, kok bisa jadi satu? Ini kan keajaiban dunia. Waktu itu seorang peneliti civil society, loh aku ya tak ngomong nih wis ngene. Peneliti civil society yang namanya Ernest Geller, dia kaget. Indonesia ini keajaiban. Kenapa? Arab itu puluhan bangsa, satu bangsa dipikul puluhan negara. Eropa itu satu bangsa dipikul puluhan negara. Lu kok di sini ada puluhan bangsa bisa dipikul oleh satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Padahal kesukuannya paling banyak, bangsanya paling banyak, wajah berbedanya paling banyak, bahasanya paling banyak. Lu coba di Surabaya aku, sampai di Solo isih aku, sampai ke Bumen enyong, sampai di sini abdi. Terus sampai di sini gue. Nah, ini kan ya apa? Piye Solo? Priwe. Priben. Ke barat dikit kunaon. Kumaha. Ya apa gitu kan? Loh, bahasanya beda, makanannya beda. Nah ini, lah kita kadang kalau karena ini dianggap kita ini sudah mobil tinggal make, lupa belajar gravitasi, lupa belajar aerodinamis. Bagaimana Indonesia yang penuh sisi banyak ini, ceringit-ceringit kok bisa menjadi aerodinamis? Ini yang kerja siapa? Ya Wali Songo itu yang kerja, menawarkan konsep baru yang namanya persamaan. Ini nanti jangan dikira-kira PKI ini enggak ini. Sama rata, sama rasa. Itu bahasanya apa? Musyarakah, persekutuan. Sama saja, kamu sama, kita sama. Saling pengertian. Itu musyarakah yang sekarang jadi bahasa masyarakat. Raja hamba hilang. Karena apa? Diganti bahasa kesamaan yang namanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadilah ra'iyah atau rakyat. Tapi orang sini belum kerasa, karena yang kawulo masih boleh bilang kulo, yang hamba masih boleh bilang ambo,
Yang sahaya masih boleh bilang saya. Enggak ngerasa. Terus kemudian proses sosialnya dirubah dalam sebuah konsep kebersamaan, wasyawirhum fil amri, yang namanya musyawarah. Kalau musyawarah jangan menang-menangan, itu konsepnya adalah tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhillah, maka namanya majelis. Nah, namanya majelis. Kemudian mau ngangkat pemimpin dikasih kursiun, wasi'a kursiyus samawat. Nah, ketika konsep besar ini jalan menghasilkan yang namanya teritori atau kawasan. Lah, kawasan yang dibangun dengan konsep para wali sebagai kreatornya ini dari Sabang sampai Merauke, di entitas ini dengan sebutan wilayah. Wali itu apa? Ya, wali meninggalkan wilayah. Ini sampean mengatakan penerus para wali, pertahankan Islam, pertahankan wilayah. Lah ini loh namanya NKRI, harga mati. Karena kita ini penerus wali meninggalkan wilayah. Loh, makanya karena ini kerjaan para wali, maka jangan lupakan sekolahnya para wali. Sekolahnya para wali itu apa? Wali itu kan nggak takut apa-apa. La khaufun alaihim walahum yakhzun. Nggak takut. Kenapa? Karena wali itu kalau sekolah nggak main-main. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim walahum. Kalau sekolah itu qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Nah, ini yang berat, ini sekolahnya wali. Makanya kalau di Indonesia ada cerita ya Hayyu ya Qayyum, duduk 3 tahun sampai keliru yokayu kuyoka Allahu Akbar dibaca selama 3 tahun sampai keliru lowo bubar bubar. Loh, ini kadang kalau orang nggak ngerti itu terus sholatnya bagaimana? Loh, ente ini nggak ngerti urusan. Kalau ente sholatnya bagaimana, berarti ente memang muridnya ulama. Tapi kalau muridnya wali, itu ngomong apa belajarnya dikit, sekolahnya yang lama. Mbah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sekolahnya namanya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tapi duduknya sumastaqomunya 25 tahun. Loh, ini kalau dalam bahasa modern namanya download. Ini dalam bahasa milenial ini namanya download. Jadi Syekh Abdul Qadir download programnya Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, itu 25 tahun download. Sunan Kalijaga download 3 tahun, ya Hayyu ya Qayyum la haula 3 tahun. Loh, makanya beliau-beliau ini punya apa? Program yang sewaktu-waktu bisa diakses, maka wifi-nya hidup. Kita ini nggak pernah download. Diajak download, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Listriknya mati. Lah, karena kita ini tidak pernah download, makanya kita ini bisanya cuma ngakses. Diajarkan oleh para ulama dengan cara apa? Kalau sekarang kan .co.id. Lah, dulu diajarkan kalau mau ngakses ila ruhi ila hadratil itu kan cara ngakses tuh. Ila ruhi ila hadrati. Kenapa? Ini punya program. Lah, kita sendiri nggak punya wifi. Makanya kita pinjam wifi. Ya, siapa yang pinjam wifi-nya? Bahasa Mas Ari. Ila hadrati bahasa Mas Ari. Kalau ndak ada, kalau kiai datang barokah, cari wifi gratisan. Lah, ini istighosah ini adalah kurikulum dasarnya para wali sekolah para wali itu. Makanya nah, cuman karena ini kan istighosah modern, jadi orang jam rampung.
Allah 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 Allah. Ada HP-nan ya Allah ya. Linggi. Kenapa? Itu dulu ila ruhi ila hadrati .co.id buka link itu kalau bahasa dulu sekarang oleh orang milenial kayak sampean. Kan orang milenial ini kan sudah nggak punya program apa-apa. Bisanya cuma ngakses. Download sendiri tidur. Beli kuota nggak mampu. Ya cari wifi yang lewat barokah. Ya, lu. Itu di NO berlaku. Loh, makanya sampean jangan sembrono dengan Nahdlatul Ulama. Kurikulumnya itu sampai kapanpun kontekstual. Nggak pernah mengkotek sedikit pun. Makanya yang lain itu hujahnya pasti mencela-mencela. NO stabil dari dulu ya begitu. Lah orang kalau sudah download innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Malaikatnya turun punya khatam. Lha iku lho bolo malah makanya para wali itu konsultannya langsung malaikatnya Allah. Makanya di NU itu para wali dari dulu itu cespleng. Ditanya, Yai itu kira-kira hujannya kapan? Ya walinya nanya ke malaikat hujan, Kang hujannya kapan? Gitu. Oh 3 hari lagi Kang. Itu udah konsultannya langsung kok. Lah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Sampean nggak bisa bayangkan Hasyim Asy'ari tiap malam itu download untuk bikin Nahdlatul Ulama. Ini sholat hajat 2 rakaat pertama yang dibaca surat At-Taubah 41 kali, rakaat kedua surat Kahfi 41 kali. Iki lha mulane NU itu barang hidup. Bukannya NU itu mati, NU itu hidup. Makanya kita yang mati gak pernah download ini numpang NU baru sampean hidup. Jangan merasa menghidupkan NU, kita ini dihidupi oleh NU. Loh, jangan dibalik-balik. Kotak berjalan itu isinya penuh, kenapa? Karena NU. Coba kalau Kiai Sudrajat tok, ya nggak penuh. Lu NU itu sudah dihidupkan, malam-malam dihidupkan. Wa minal laili fatahajjat, dihidupkan oleh para wali dulu. Lu coba NU ini, makanya sampean jangan NU ini dihidupkan sana. Mbah Hasyim Asy'ari waktu mau bikin Nahdlatul Ulama ditekan oleh yang lain, cepet Kiai bikin NU. Wahabi sudah merajalela. Enggak, saya nggak mau bikin NU. Kalau NU ini didirikan untuk menahan Wahabi, saya khawatir nanti orang NU ini akan tumbuh dalam hatinya ghillal lilladzina amanu. Sekarang yang paling berat itu jaga itu, ghillal lilladzina, kebencian sesama kaum muslimin. Maka kemudian Mbah Hasyim pergi ke Mekah istikharah. Hasil istikharahnya apa? Beratnya luar biasa. Yuriduna ayutfi'u nurallahu biafwahihim wa ya'ballah illa yutimma nurahu walau karihal kafirun. Akan ada masanya orang-orang madamkan cahayanya Allah, tapi dibiarkan sama Allah. Kenapa? Karena Allah akan menyempurnakan cahayanya. Lah NU itu ditaruh di dalam akan disempurnakan cahayanya oleh Allah. Makanya sampean jangan sekali-sekali ngelawan, tenang aja. NU diantem gitu, jadi ake. Iya, semakin diantem semakin ditekan. Kalau kemudian yang berada dalam pokok-pokok Nahdlatul Ulama downloadnya juga nggak berhenti, listriknya nggak mati, sistem online jam 3-nya tetap hidup, NU nggak akan ada masalah. Lah tapi kalau pokok-pokok NU-nya jam 3-nya tidur, lah ya susah kita ini. Yang menyambung ini lah, biar jangan sampai ini wifi ini mati. Lah kalau bibarokati Gus Muafik ibaratnya kan, terus Al-Fatihah tuh gitu.
Saya di online, padahal saya offline. Ya mate itu nggak nyambung ke sana. Makanya mekanisme jam 3 pagi itu sangat penting bagi kalangan Nahdlatul Ulama ini yang hidupkan, dan itu kerjaannya Suriah. Ya, loh, saya ini jelek-jelek Suriah itu. Ini loh. Jadi ini penerusnya para wali, makanya ini kurikulum ini batinnya NU ini, batin para wali. Wali itu hanya sistem online sana. Makanya ketika yuriduna yudfu nurullah bi afwahihim wa ya'ba Allah, diantem terus. Ini perasaan NU ini tambah mengkilat. Kalau apa? Kalau kita sandarkan kembali kepada nilai-nilai yang diajarkan para wali. Nah coba sekarang sholawat diolok-olok, tambah rame. Bahkan tambah ditemu nih cara wong, tambah pakai gendera gitu. Tahlilan diolok-olok tambah rame. Nah bahkan sekarang hampir semuanya ikut kurikulum Nahdlatul Ulama. Dulu galaknya luar biasa. Coba sampean, galaknya itu Sayyidina haram. Kenapa kok haram? Lukul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Ya NU tetap aja Sayyidina, yang sana Muhammad. Tapi karena lama-lama di Indonesia ini daerahnya para wali. Wali dulu mengajarkan jangan sombong sama Nabi Muhammad, karena Al-Quran menyatakan la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'dha. Nah akhirnya sekarang juga ikut-ikutan, ya cuman belum Sayyidina, tapi masih baginda Nabi besar kan gitu. Ila ruhi mau, tapi sekarang semoga arwahnya mau. Tumpeng mau, sekarang nasi kotak mau. Iya, haul nggak mau, birrul waliden mau, suwuk nggak mau, ruqyah mau, alat musik nggak mau, mulut mau, tum. Makanya kalau dalam konteks ini saya selalu dibilangin, mari kita kembali pada Quran dan hadis. Saya cuma jawab, ya kamulah yang harus kembali. Wong aku belum pernah kemana-mana kok kamu ajak kembali. Loh makanya ini titik-titik paling kritis Nahdlatul Ulama, di mana kita akan situ. Lah itulah para wali itu di situ. Makanya kalau ada yang nanya, itu wali dari mana? Loh, wali itu memang sekolahnya nggak lama, karena hanya menyesuaikan frekuensi. Mbah Hasyim Asy'ari waktu belajar di Bakholil Bangkalan, saya dikasih buku sama Bunyai Lili Wahid itu. Wih, itu luar biasa. Itu nggak kelihatan seperti santri. Mbah Hasyim di Bangkalan itu lebih mirip kayak babu sama Mbah Khalil. Kalau mau ngaji, Syem, ambilin air. Nyaimu belum mandi, nimba Mbah Hasyim itu. Begitu selesai nimba, mau ikut ngaji, Mbah Khalil, wallahu a'lam bis shawab. Coba, ngomong kerja itu. Mbah Hasyim ikut ngaji. Sebenarnya ibu mau masak, gak ada kayu, ambil kayu. Selesai ambil kayu, mau ikut ngaji, wallahu a'lam bis shawab. Loh, yang paling serem itu Bunyai Lili Wahid ada di situ itu. Mbah Yai Hasyim dibilang sama Mbak Khalil, kamu kalau punya anak laki-laki 3 hari sudah harus sampai di Bangkalan. Maka Mbah Hasyim ini bawa putranya namanya Yai Wahid, abahnya Bunyai Lili. Usia 3 hari dalam wujud yang masih merah dibawa ke Bangkalan. Hujan deras gak boleh masuk rumah. 3 hari itu gak boleh masuk rumah dalam kondisi hujan deras. Itu kalau santri sekarang kira-kira komentarnya apa? Oh kiai gendeng ini gitu. Lu tapi Mbah Hasyim Mbah Khalil sedang mencoba menyamakan frekuensinya Mbah Khalil sama Mbah Hasyim agar hati ini frekuensinya sama, karena semua disimpan di dalam hati qalbun. Begitu frekuensi batin sama Mbah Khalil ini sudah tidak ada suudzon dalam frekuensi yang sama, apa yang terjadi? Ibarat flash disk sama hard disk, programnya sudah sama, ilmunya share it.
ilmunya syar'i. Makanya sampean kalau lihat pelajaran wali itu aneh-aneh. Sunan Kalijaga ini rajanya berandal, Loko Joyo, Loko itu kondang, Joyo sekti. Diterima jadi muridnya muridnya Mbah Sunan Bonang. Orang hebat begitu bukan disuruh membantai preman, tapi disuruh nungguin tongkat. Yang tongkat itu nggak ada yang nungguin juga nggak ada yang nyuri. Coba, rajanya berandal diterima jadi murid, tapi syaratnya nungguin tongkat. Sama kayak Banser. Banser misalnya kan, Kang ikut Kiai apa? Di sana ada preman, saya nggak berani kalau nggak pakai Banser. Wah itu kalau ngawal Kiai pulangnya cerita, Kiai tadi kalau nggak sama saya, wah itu pasti galak. Tapi ketika kemudian Kiainya cuma bilang, Kang ikut Kang, kenapa? Anu nanti itu ya kalau saya naik mimbar sendal saya kan ngadep sini, nah tugasmu balik aja jadi biar saya turun. Itu paling juga nggak cerita, karena kalau diceritakan kok hidupmu kayak nggak berguna tuh Kang gitu. Lah itu. Tapi Banser ini ada kiai dimanapun ikut datang, maka sampean jangan salah, karena Banser ini orang yang sama sekali nggak pernah punya suudon sama kiainya. Jangan-jangan ini nantilah yang membuat frekuensi Banser sama Kiai ini imbang. Imbang. Nah karena Banser ini sudah telat, biasanya langsung nanti diberikan kepada anaknya Banser. Maka jangan salah, banyak sekali anak-anak Banser itu, anak-anak pengawal para Kiai itu gedenya jadi Kiai, karena frekuensinya Banser sama Kiai itu biasanya sama. Gitu, yang anak-anak Kiai malah kadang karena frekuensinya selalu jundel, maka kemudian flash disknya nggak turun. Jadi lah, ini prinsip-prinsip dulu. Loh ini wali. Lah, ketika wali bikin wilayah inilah yang namanya bikin mekanisme sosial. Islam ketika mengajarkan ini berbeda-beda tetapi harus bersatu, saling pengertian. Gimana caranya? Maka misalnya hanya untuk sekedar makan, untuk walayahuddu ala ta'amil miskin, para wali bikin mekanisme sosial yang namanya makan bareng bareng, tumpengnya satu, ingkungnya satu. Lakum dinukum waliyadin, itu ada di sini perbedaan agama. Maka para kiai, para wali dulu bikin mekanisme bagaimana antar agama saling bersatu. Ini Jakarta dibikin oleh wali namanya Pangeran Jayakarta. Wali yang bikin, makamnya masih ada. Ini keturunan wali dari mana? Dari Cirebon, dari keturunan Syarif Hidayat tuh. Maka dibangun mekanisme bagaimana menjadi hidup bersama, yang Cina, yang apa, kemudian ada yang jadi Betawi, ada yang jadi apa. Loh, maka sekarang ini negeri ini sangat butuh pengawalan santri harus mengawal. Kenapa? Karena banyak sekali hari ini orang yang hidup di atas wilayah tapi tidak mengikuti mekanisme yang dibikin oleh para wali. Itu nunggu konsletnya aja. Jadi di sini ini dibangun mekanisme para wali, social change-nya ada. Makanya kalau hidup di sini jangan sekali-sekali mengingkari mekanisme yang dibangun oleh para wali. Lah sekarang yang masih memegang prinsip itu siapa? Nahdlatul Ulama. Ya maka jangan salahkan kalau situasi ini tetap ada, masa depan Indonesia akan ada bersama Nahdlatul Ulama. Lah buktinya di mana? Di Indonesia ini hari ini jadi bukti. Orang-orang yang hidup di sini tapi tidak mengikuti mekanisme para wali dibendung sama NU. Makanya Indonesia masih tenang. Tapi ketika nggak ada yang bendung, di Suriah ini nggak ada yang bendung, di Libya nggak ada yang bendung, melupakan pangkat muridnya ulama, langsung lompat menjadi muridnya Nabi. Di sini dibendung para ulama. Di Suriah nggak ada yang bendung,
Libya nggak ada yang bendung, Afghanistan nggak ada yang bendung. Apa? Jebol. Jadi yang namanya kembali kepada Quran dan Sunnah, mengikuti langsung Sunnah Rasulullah, begitu dibiarkan lolos di Timur Tengah, hasilnya jebol. Islamnya hilang, bangsanya hilang. Lah ini loh konsep besarnya Rasulullah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sampean ini ahsani taqwim, tapi ahsani taqwim zaman Rasulullah sudah berbeda beda, ada yang sudah pesek, ada yang masih mancung. Tugasnya apa? Agar tidak rodat nau asfala safilin, ajarkan amanu wa amilus sholihat, tapi ajarkan amanu wa amilus sholihat bagi aksani takwim yang beda-beda. Jangan lupakan sumpah Allah, watini wa zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Watin demi buah tin simbol Nabi Nuh, wa zaitun simbol Nabi Isa, Nabi Ibrahim, wa turi sinina simbol Nabi simbol Nabi Muhammad apa? Wa hadzal baladil amin, dan demi keamanan dan ketentraman sebuah bangsa dan negara. Nah itu maka para ulama selalu membentuk keamanan bangsa dan negara. Kalau demokrasi membuat aman bangsa dan negara, pakai itu. Kalau kemudian presidensial membuat keamanan bangsa dan negara, pakai itu. Kalau kerajaan mampu membuat keamanan bangsa dan negara, pakailah itu. Begitu itu dikhianati dengan pemikiran-pemikiran yang orang sekarang disebut pemikiran jet lag, pemikiran missing link, ada mantarata yang hilang. Itu menghasilkan apa? Menghasilkan jebolnya keamanan sebuah bangsa dan negara. Maka jangan mengaku umat Rasulullah kalau kamu nggak mampu membentuk keamanan sebuah bangsa dan negara. Nah ini loh, makanya kita di mana-mana ngelihat Hizbut Tahrir di sini jadi masalah. Dia mengatakan kami membawa Islam, iya kamu juga ngajarkan aman wa amilus sholihat, tapi karena konsep baladil aminmu Filistin, maka ribut di Indonesia. Kan gitu, Bashir yang ngajarkan aman wa amilus sholihat, wong dia pondok pesantren ngeruki, tapi karena konsep baladil aminnya Afghanistan, ya ribut di Indonesia. Lah sekarang ini yang tersisa entitas penerus para wali, inilah Nahdlatul Ulama. Maka Nahdlatul Ulama membalansing, dulu dibawa ke kanan oleh Masyumi gagal, dibawa ke kiri oleh PKI gagal. Maka membalansingnya adalah Nahdlatul Ulama. Tapi jangan lupakan, karena kita penerus para wali, bahwa kurikulum dasar para wali adalah taqarrub ilallah. Lha iku mula ana istighosah iki lho, balunge NU itu balungnya itu di situ. Sistem repeater tersambung dengan apa? Nek kono nek ngono, nek anune nek gone menungso itu apa namanya? Server. Nah ini yang terhubung dengan server Gusti Allah neng Lauhil Mahfuz itu ya. Ini Allah raya ila rohi ila hadrati iki .co.id amma ba'du. Nah mukadimah ngaji selesai. Loh, belum mulai saya ngajinya. Lah ini kan pengantar aja saya. Lu urung ngaji saya. Jadi tenang aja, jam berapa sih? Nah itu jadi makanya kalau NU kemudian mengambil sikap kalau sudah terkait bangsa dan negara, ini dianggap memang cuma kamu yang punya bangsa dan negara. Enggak usah. Ya enggak, ini disiapkan oleh para wali dengan sebutan wilayah untuk siapapun warga negara Indonesia lah. Tapi kalau kemudian ada yang konslet keluar dari konsepnya para wali, jebol. Wong di sini ini bangsa agamanya berbeda dari dulu. Makanya kita ini punya Indonesia ini enak. Satu contoh malam Natal, ya, Natal ini kan yang paling ribut biasanya kan karena banser jaga gereja. Sekarang nggak ribut, kenapa? Karena Pak Prabowo juga menyuruh jaga gereja. Akhirnya coba kalau Pak Prabowo nggak menyuruh kadernya jaga gereja,
pasti kiai jaga gereja dibully. Berhubung sekarang sananya jaga gereja ya. Loh ya toh, emang gitu aja. Loh kenapa kita ini dari bangsa yang dari dulu saling jaga. Perang agama terbesar di dunia itu ada di Indonesia tahun 820 antara dua wangsa, yang satu wangsa Sailendra, yang satu wangsa Sanjaya. Wangsa Sanjaya dipimpin oleh Panukuh, wangsa Sailendra dipimpin oleh Semaratungga atau Garung. Ini habis-habisan perang dan nggak bisa berhenti perang ini sampai akhirnya Panukuh calon raja Sanjaya nggak mau jadi raja, minggat ke India belajar ilmu arsitektur, pulang bergelar apa? Resi Gunadarma. Lah si Semaratungga semakin keras tapi akhirnya menang, Hindu habis. Diwajar sama Semaratungga yang Buddha sampai akhirnya pengen bangun candi. Begitu mau bangun candi nggak punya arsitek, wong bodoh semua. Cari arsitek, ketemu orang Hindu namanya Panuko, diminta untuk bangun candi Buddha. Jadilah sebuah candi Hindu, apa nuansanya Hindu padahal candi Buddha, namanya Sambara Budura yang dikenal dengan nama Borobudur. Lah kok dilala anaknya Semaratungga yang Buddha totok jatuh cinta sama orang Hindu, namanya Pramodawardhani jatuh cinta sama Panuko. Bayangkan geng Buddha ngamuk anaknya cinta sama orang Hindu, tapi sebagai bapak ya sudah, anak nikahkan merem gini sudahlah. Terjadilah pernikahan orang Buddha sama orang Hindu. Akhirnya Semaratungga punya menantu Hindu, tapi karena anaknya sematawayang maka kemudian dijadikan menantu dan menjadi pewaris takhta antara pikatan antara antara Pramodawardhani sama Panuko. Disitulah kemudian dia bergelar Rakai Pikatan. Semenjak itu rukun, yang Hindu dibikinkan Prambanan. Karena sudah rukun maka Balaputra Dewa pulang ke Palembang nggak ribut agama besar. Yang Isyana ke timur Sindok nggak ribut agama, Singasari jadi besar sampai mampu menaklukkan Mongolia. Satu-satunya bangsa di dunia yang sanggup menaklukkan Genghis Khan adalah kekuasaan dari Indonesia. Arab runtuh, Eropa runtuh, Cina bahkan runtuh, sampai di sini takluk sama kekuasaan di Indonesia. Makanya jangan pernah merasa sebagai bangsa kecil sampean bangsa besar, tinggal menggali dan menjaganya. Lah Majapahit punya kekuasaan besar, dirukunkan lagi biar nggak pecah. Maka kemudian tertuanglah sebuah tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang ditulis oleh Empu Tantu. Semenjak itu rukun dan saling menjaga. Makanya orang kalau nggak ngerti sejarah bangsa ini akan kaget kalau lihat Banser jaga gereja, padahal saling menjaga antar agama. Kalau Banser jaga gereja itu sesungguhnya adalah warisan asli bangsa Indonesia. Nah sekarang banyak yang ngikut, nah sudah berhenti, nggak ada perdebatan lagi, tinggal ucapan selamat Natal. Nah, nanti kalau Pak Prabowo juga ucapkan selamat Natal juga nggak ribut lagi. Pak Jokowi selamat Natal, Pak Prabowo selamat Natal, Pak SBY selamat Natal, Gus Dur selamat Natal, Kiai Said selamat Natal, Pak Syafi'i Ma'arif selamat. Udah selesai. Nah yang baru-baru yang ribut itu siapa sebenarnya? Ya kan ini kan supporter. Karena nggak ngerti sebenarnya. Kenapa? Ini produk milenial. Produk milenial itu pasti menghasilkan hal seperti itu. Karena dia tidak butuh orang kalau ngaji. Jadi Islamnya dapat, akhlaknya hilang. Lah kalau kita ngaji depan kiai ngangkat kaki aja takut. Nah yang sebagian besar sekarang ngaji sambil download gini. Jadi Islamnya dapat, akhlaknya hilang. Ini loh. Makanya dengan ini terus ini Islam dimurnikan. Akhirnya apa-apa bid'ah. Sehingga ibarat masak tidak ada lagi dagingnya, tinggal tulangnya. Wong pemurnian itu ya terakhir ya tulang. Nah orang kalau masak tulang ya akhirnya kan nggak ada rasanya. Karena nggak ada rasanya ya micinnya yang harus banyak. Lahirlah generasi micin. Lu kan itu, jadi yang sampean sebut kenapa muncul generasi micin itu karena sudah nggak punya bumbu yang lain. Kalau NU nggak akan pernah buat micin, wong bumbunya masih banyak.
Mari kita berkumpul, tahlilan masih ada, yasinan masih ada, orang ngumpul lahiran ada, apa aja masih lengkap. Manakiban malunya lengkap lah kalau NU itu. Jadi kalau ada gerakan politik butuh orang, NU yang paling siap. Iya. Tinggal harus percaya sama nahkodanya ini. Makanya biar nggak percaya sama nahkodanya, sampean dibikin sok-sokan. NU tidak berpolitik, NU kembali ke khitoh. Itu kan micin semua. Lu Kiai Ma'ruf itu Rois Amu di gedung ini diputuskan. Kok tiba-tiba rembes-rembes gini mengatakan, oh itu kan keputusan politik, kita kan tidak politik. Lho ya aja ngono Kang ya. Ya jangan gitu. Loh inilah kita kadang orang masak udah nggak punya apa-apa bid'ah. Makanya kalau masak tinggal tulangnya. Karena masak tinggal tulangnya ya micine dikendeli. Maka lahir generasi micin itu karena itu sebenarnya. Nah NU ya ndaklah biasa aja. Mau minta apa sih di NU? Sampai mau nyari apa? Truk sebesar ini penumpangnya macam-macam. Udah bantar dadu ya numpak. Iya itu muridnya ulama lah inilah. Lah iki ya. Makanya nah, karena ini penerus para wali, balungane wali, innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, jangan dihilangkan. Ya, ini tugasnya para syuriah. Yang naik sopir tanfidiyah kan kiri kanan biasalah namanya sopir. Coba NU kalau nyopir ya jangan gerasa gerusu, wong penumpangannya banyak. Nanti banyak yang mabuk. Kalau diselip nggak usah kaget. Wong yang suka nyelip itu kan penumpangnya sedikit. Makanya jalannya cepet weng gitu. Saya nggak pernah kaget kok. Loh, kita kan penumpangnya macam-macam gini. Kalau yang sana kan penumpangnya homogen. Iya kan, yang naik jenggot entok gitu. Kalau nggak jenggot suruh turun, gitu. Nggak cingkrang tok, kalau nggak cingkrang suruh turun. Kalau penumpang kita ini kan penjelengan dengan nyupir gede seperti ini, maka kalau disalip nggak usah kaget, tunggu aja. Yang larinya cepat itu biasanya nabrakan. Ya. Ngerti kan? Nabrak sapi. Saya kaget. Saya sih nggak usah itu bener-bener sama kalau tenang. Bener-bener kembali ke khitoh ulama. Apa khitoh ulama itu? Ngomong apa sih? Wong desa iki ngaji ning Jakarta iki mumet ndak sih? Cuman mikir bahasa Indonesianya ngomong itu apa? Mengasuh, ngemong tuh tanggungannya ulama, basis paling bawah dari kaum muslimin. Ya ini ya banyak macam-macam, ada yang cuman maghrib tok ya ada di sini. Nah itulah makanya ulama. Nah kalau kesadaran ini ada terus dipelihara, insya Allah bangsa ini akan terjaga. Dan itu loh. Jadi kalau sampai yakin ini apa tinggalan Indonesia ini kenapa? Karena nggak main-main Kang. Yang namanya musyawarah, musyarakah, ra'iyah. Ini bukan bahasa tongkrongan. Ini menjadi bahasa resmi negara. Wilayah itu bahasa resmi negara yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Lah kalau sampean mengaku penerusnya para wali, pertahankan wilayah. Itu loh makanya kemudian kalau nggak ngerti, yang harga mati itu Islam. Iki wong Islam anyaran. Nah orang tahu persis NKRI harga mati ini adalah wilayah adalah teritorinya para wali meninggalkan wilayah, dan Nahdlatul Ulama adalah penerus Wali Songo, maka kemudian mempertahankan wilayah. Makanya kalau yang tidak berbicara tentang wilayah ini pasti bukan penerus para wali, mungkotek dari Indonesia. Kita aja kok repot ya. Dan lagi sing kudu dijaga betul. Makanya Mbah Hashim setiap malam, para wali tiap malam tidak pernah putus membangun hubungan koneksi
antara server Gusti Allah karo dunya. Nah, kita kadang itu lupa, makanya ya semoga aja teman-teman yang dalam wilayah Indonesia yang kena bencana ini adalah tidak usah mengutuk Allah ya. Ini memang alam itu begitu. Kalau di tepi laut ya lautnya utah ya kena, kalau di dekat jurang jurangnya longsor ya kena, kalau di dekat sungai sungainya banjir ya kena. Makanya hiduplah di real estate. Iya, hidup di real estate, dan itu bukan Nahdlatul. NU itu desa-desa karena kesalahan kita. Apa? Lo NU itu kalau di desa karena kita ini orang yang punya kesalahan tapi membanggakan. Kenapa? Ngelawan Belanda, ngelawan politik nggak bisa, lawan secara budaya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Belanda pakai sepatu, kita pakai sendal. Belanda pakai sendal, kita pakai sendal kayu. Belanda pakai sendal kayu, kita pakai sendal kayu, pentolnya satu. Loh, makanya Mbah Hashim sudah pernah mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Makanya Tebu Ireng waktu disuruh bayar pajak dengan pakai gulden, nggak mau. Kalau mau bayar pakai sapi silakan, tapi kalau pakai gulden nggak mau, karena gulden duit Belanda. Dan Mbah Hashim sudah menyatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Akhirnya digerebek pondok Tebu Ireng. Tapi besoknya minta maaf Belanda kepada Tebu Ireng karena pabrik gula cukir niku cerobonge meluntir dadi angka 8. Nah, itu yang kerja gitu harus ada sekarang masih. Itu namanya Mbak Rosyidi sama Mbak Basyarudin dulu yang punya kerjaan gitu. Nah, sekarang nggak ada yang kerja gitu. Iyalah, makanya harus ada di NU yang masih ngurusi begitu. Saya dulu masih suka begitu, tapi sekarang agak lupa. Nah, ini ada, nah ini lah makanya ya alhamdulillah istighosah ini memang butuh. Kenapa? Ini nafasnya Nahdlatul Ulama. Semoga semuanya bermanfaat dan kita dijauhkan dari sesuatu yang tidak kita inginkan, dan semua mendapatkan ridha dari Allah, besok mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.